pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersatu bersama. Pagi hari ini kita akan mengambil tema cara hidup orang percaya yang terambil di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita mampu harus menjadi berkat bagi orang banyak. Sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, janganlah kita memiliki cara hidup seperti orang dunia. Milikilah cara hidup yang berbeda sehingga kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Apakah perbedaan cara hidup orang percaya dengan cara hidup orang dunia? Ini akan dijawab dalam Efesus pasal 5 ayat 2. Demikian bunyinya, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus telah berkorban untuk kita, dan kita pun harus bisa jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Saudaraku, bagi orang percaya yang hidup dalam kasih, kita dituntut saat ini adalah sebagai orang percaya kita harus hidup dalam kasih. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, perhatikan. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin, saudaraku. Kita harus menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam terang, yaitu hidup di dalam pertobatan. Kita tidak lagi berkompromi dengan dosa dan kegelapan. Amin. Tetapi membenci dosa dan meninggalkannya. Amin. Terambil di dalam Kisah Rasul 13 pasal 13 ayat 47. Demikian bunyinya, sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan tentukan kita untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Bagi saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah, supaya lewat kehidupan kita yang sudah diubahkan, mereka pun bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai nasihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada satupun makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Perhatikan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita harus menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dimanapun sudah ditempatkan, sudah harus bisa jadi berkat, memperhatikan saudara kita yang hidup dalam kelemahan.
yang butuh perhatian, dan kita harus bisa menolong mereka. Yang kedua, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18 demikian bunyinya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam permainan dengan semua orang. Saya ulangi lagi, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita dituntut lewat kebenaran firman ini hidup berdamai dengan semua orang. Artinya kita bisa jadi berkat bagi masyarakat seluas-luasnya. Bila kita mengasihi musuh kita dan bersedia mengampuni orang-orang yang membenci dan menganiaya kita, maka kita pasti hidup damai dengan semua orang. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 9 mengatakan ayat 27. Tapi pada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik orang yang membenci kamu. Artinya mengasihi musuh-musuh kita. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, memberkati orang yang mengutuk kita. Amin, saudaraku. 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan situasi, kondisi, mungkin kita pun perlu diperhatikan. Mungkin hidup dalam kekurangan. Yakinlah Tuhan akan memberkati keadaanmu. Dan Tuhan akan memperhatikan apa pergumulanmu hari-hari ini. Jangan putus asa. Tetap semangat. Tetap mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Sebagai nasihat, upah kita itu besar. Kita diperhitungkan oleh Allah. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 35 mengatakan. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Sebab jika kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu menjangkau sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik pada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Amin. Bapak Ibu, biarlah lewat renungan firman ini kita terberkati dan menghibur kita. Sebagai penerapan, mari kita hidup dalam kasih Tuhan, dan biarlah kasih yang ada dalam hidup kita melimpah keluar menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita akan
saat berdoa bersama. Amin. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli. Kami bersyukur Tuhan yang saat-saat ini yang hidup dalam kekurangan, Tuhan mencukupi. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang lemah. Kami berdoa supaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Apapun keadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Kau selalu buka jalan, Kau selalu membimbing, menuntun, memberi kesuksesan bagi semua orang. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin.